Wang Dong'er mengangguk ringan dan menjawab, ya, kami menang. Ada tatapan rumit di mata indahnya saat ini, dia selalu percaya bahwa dia tidak lebih buruk dari Huo Yuhao dalam banyak aspek berbeda. Tapi setelah pertarungan hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa Huo Yuhao sudah satu kelas di atasnya dalam pengaturan dan delegasi, tanpa membahas kekuatan bertarung. Dia memenuhi reputasinya sebagai master jiwa tipe kontrol yang tepat. Mereka bermain 6 lawan 4 dalam pertarungan grup ini, tapi ada kesenjangan besar antara keseluruhan kekuatan mereka. Keempat lawan mereka adalah penguasa jiwa jahat yang setidaknya adalah kaisar jiwa, dan lawan mereka juga memiliki Yan Feng, yang memiliki jiwa bela diri naga tulang yang tangguh, dan yang juga seorang petapa jiwa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menantang seseorang yang satu peringkat di atas mereka. Mereka berhasil mengalahkan lawan mereka pada akhirnya meskipun dalam keadaan seperti ini. Para penguasa jiwa jahat ini memiliki masa depan yang panjang dan cerah, atau gelap, di depan mereka, tapi semuanya binasa di tangan mereka. Betapa luar biasa itu? Huo Yuhao tampaknya telah memegang kendali sejak BIB melakukan duel pertamanya hingga saat mereka menyelesaikan pertarungan kelompok. Setiap kali mereka berada dalam situasi yang mengerikan, atau ketika mereka akan dipukul mundur, Huo Yuhao akan membalik salah satu kartu trufnya sehingga mereka dapat membalikkan keadaan. Hal ini terus terjadi hingga saat-saat terakhir, ketika mereka berhasil menghabisi lawannya dengan serangan habis-habisan dan akhirnya meraih kemenangan. Wang Dong'er hanya merasa bangga di matanya saat dia memeluk dan mendukung Huo Yuhao. Ini laki-laki saya, laki-laki saya. Huo Yuhao menutup matanya sekali lagi saat dia bersandar pada tubuh Wang Dong'er dan merasakan kehangatan dan keharumannya. Jantungnya berdebar kencang seperti letusan gunung berapi, dan dia merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya kembali menyublim pada saat ini. Ada perasaan mistis yang muncul di lubuk hatinya. Dia tidak tahu bahwa Wang Dong'er merasa bangga padanya. Seluruh pertempuran terjadi dengan cepat berulang-ulang di kepalanya. Pahala pertama menjadi milik Bei Bei dalam kemenangan hari ini. Dia terluka parah hingga di ambang kematian, yang merupakan harga yang telah dia bayar untuk merawat dua master jiwa jahat dan menjangkau Tang Ya, yang telah dikendalikan dan dicuci otak oleh master jiwa jahat. Dilihat dari reaksi Tang Ya, kata-kata Bei Bei berhasil. Setidaknya, Tang Ya bereaksi, dan emosinya mulai berubah karena kata-katanya. Ini membuktikan bahwa kekuasaan Gereja Roh Kudus atas Tang Ya belum sepenuhnya, dan ini berarti Bei Bei telah membuka jalan bagi mereka untuk membawa Tang Ya kembali ke kelompoknya di masa depan. Pertarungan kelompok terjadi setelahnya. Keempat master jiwa jahat yang mereka hadapi sangat kuat, jadi dia memilih Guyu sebagai titik masuk mereka saat pertempuran pertama kali dimulai. Pilihan ini sangat penting, karena mereka hanya memiliki kepercayaan diri untuk melenyapkan lawan terlemah mereka dalam waktu singkat dengan mengeroyoknya untuk melemahkan keseluruhan kekuatan musuh mereka. Kontribusi Susanshi adalah kontribusi paling besar untuk mencapai tujuan tersebut. Dia telah menyelam jauh di belakang garis musuh sehingga dia bisa menciptakan peluang bagi rekan satu timnya, sebelum memindahkan dia dan Wang Dong'er sehingga pertarungan kelompok dapat dimulai secara resmi. Huo Yuhao telah mendelegasikan kemampuan rekannya satu persatu. Xiao Xiao telah menyegel lawan terkuat kedua mereka, Raja Tengkorak, sehingga mereka dapat mengurangi kekuatan lawan mereka dari 3 menjadi 2 orang, dan pertarungan dapat disederhanakan lebih jauh lagi. Namun, dia tidak menyangka Yan Feng menjadi begitu kuat, dan dia harus mengungkapkan satu demi satu kartu trufnya untuk meraih kemenangan pada akhirnya. Gletser tanpa salju yang digunakan bersama dengan ledakan es miliknya adalah salah satu jurus terkuatnya. Kombinasi ini begitu hebat sehingga dia membuat Kaisar Naga Douluo tercengang ketika dia menggunakannya untuk melawannya saat itu. Huo Yuhao menggunakan gerakan yang sama melawan Lu Genggeng, sang kekejian, dan ini sangat penting dalam pertempuran mereka. Sepertinya mengalahkan Yan Feng pada akhirnya adalah bagian dari rencananya, tapi dia menanggung beban berat untuk melakukannya. Dia telah mengungkapkan 5 kartu truf yang berbeda untuk akhirnya menjatuhkan Yan Feng. Huo Yuhao pada dasarnya memiliki kebangkitan kedua jiwa tubuhnya sejak dia kembali dari sumur api es Yin yang di hutan matahari terbenam. Tapi dia selalu menyembunyikannya. Ini adalah kartu truf pertama yang dia gunakan melawan Yan Feng. Kartu truf keduanya adalah Light of Destiny dan Destiny Gaze miliknya.
Huo Yuhao jarang menggunakan kemampuan ini, dan sepertinya sesuatu yang tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan di permukaan, tetapi Huo Yuhao tahu bahwa kemampuan ini dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran. Kemampuan ini fokus untuk menurunkan keberuntungan lawannya dan meningkatkan keberuntungannya sendiri. Jika dia tidak menggunakan Destiny Gaze-nya, menghadapi serangan Yan Feng setelahnya dan menggunakan sisa kartu truf-nya tidak akan semulus ini. Kejutan spiritual yang digunakan dengan Eye of Destiny miliknya sangat efektif karena Destiny Gaze miliknya. Kartu truf ketiga yang muncul setelahnya bahkan lebih penting. Kartu truf berikutnya adalah proyeksi emas keunguannya. Huo Yuhao hanya melakukan upaya ini setelah membuat penilaian yang berani dan tidak konservatif. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan ini, dan mungkin ini yang terakhir. Ini adalah kartu truf terpenting yang memungkinkan mereka mengalahkan Yan Feng pada akhirnya. Dia belum menciptakan keterampilan fusi jiwa bela diri baru dengan Wang Dong-er ketika dua proyeksi emas bergabung menjadi satu. Alasannya adalah karena bukan hanya mereka berdua yang menyatu, ada orang lain. Ya, ada orang ketiga selain mereka berdua. Orang ketiga adalah Wang Qiu'er. Ini mirip dengan bagaimana dia diam-diam membantu Wang Qiu'er melawan lawan-lawannya yang kuat. Kali ini, Wang Qiu'er adalah orang yang membantu mereka, dan dia menggunakan imitasi untuk mencapai prestasi ini. Wang Qiu'er sebenarnya sudah berada di samping mereka sejak mereka memasuki panggung kompetisi. Dia telah bersama mereka sepanjang perjalanan, sampai seluruh putaran selesai. Huo Yuhao telah berkomunikasi dengan Wang Dong-er dan Wang Qiu'er melalui deteksi spiritualnya pada saat yang paling penting, dan dia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Eye of Destiny-nya terus berevolusi seiring dia menjadi lebih kuat. Hal ini terutama terjadi ketika Huo Yuhao memperoleh kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, yang telah mengembangkan Eye of Destiny-nya ke tingkat yang sangat kuat dan memberinya kemampuan yang lebih kuat. Kemampuan yang dia gunakan hari ini disebut Fate Conversion. Konversi nasib memungkinkan dia menurunkan keberuntungan lawannya dan meningkatkan keberuntungannya pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao bisa menyerap keberuntungan lawannya sambil menurunkannya untuk lebih meningkatkan keberuntungannya pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao telah mencoba sesuatu yang baru dalam keadaan seperti itu, keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1. Huo Yuhao, Wang Dong-er, dan Wang Qiu'er semuanya mampu menjalani fusi jiwa bela diri. Selain itu, perpaduan mereka memiliki kompatibilitas hampir 100%. Oleh karena itu, dia berani menebak. Jika satu garis lurus sejajar dengan dua garis lainnya pada waktu yang sama, maka dua garis lainnya tetap sejajar. Dengan kata lain, ketiga garis lurus tersebut sejajar satu sama lain. Karena aku bisa menyatu dengan salah satu dari mereka, kenapa kita bertiga tidak bisa menyatu? Keterampilan fusi selalu menjadi proses menyublimkan kemampuan seseorang. Ada lebih dari satu contoh keterampilan fusi jiwa bela diri 3 dalam 1 dalam sejarah para master jiwa. Ini pernah terjadi sebelumnya di Akademi Shrek. 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang Akademi Shrek, Dekan Flanders, Yu Xiaogang, dan Liu Erlong menggunakan keterampilan fusi 3 dalam 1 untuk memanggil naga suci emas yang tangguh. Yu Xiaogang adalah nenek moyang naga tiran petir biru yang bermutasi dari Dewa Naga Douluo, MUN, dan BIBI. Jika orang-orang sebelum saya bisa melakukan itu, bisakah saya melakukan hal yang sama dengan peningkatan keberuntungan saya? Huo Yuhao hanya membutuhkan beberapa detik untuk memikirkan pertanyaan ini. Yan Feng terlalu kuat, jauh lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Huo Yuhao telah menyiapkan kartu truf lainnya untuk melawannya, tetapi dia menyadari pada saat itu bahwa kartu truf yang telah dia persiapkan sebelumnya sepertinya tidak akan cukup. Bagaimana Yan Feng bisa membunuh Lu Genggeng secara tidak sengaja? Itu adalah kartu truf keempat Huo Yuhao, domain interferensi spiritual. Ya, itu adalah domain. Interferensi spiritual tidak begitu berharga sebelumnya, namun sayang jika dibiarkan begitu saja. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menjadi semakin kuat, dan itu memungkinkan interferensi spiritualnya digunakan bersama dengan tiruannya. Hal ini memunculkan domain interferensi spiritualnya. Huo Yuhao dapat mengubah penglihatan dan indera seseorang dalam jarak tertentu dengan interferensi dan peniruan spiritual, sehingga lawannya akan terjerat dalam kebingungan dan tipu dayanya. Yan Feng sangat kuat,
Tapi dia masih tertipu dengan berpikir bahwa Lu Genggeng adalah musuhnya, dan dia akhirnya menyerang dan membunuh rekan satu timnya sendiri. Jelas sekali betapa kuatnya kemampuan ini. Huo Yuhao belum memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam domain ini karena dia harus meninggalkan sesuatu untuk keterampilan fusi 3 dalam 1 miliknya. Jika tidak, dengan kemampuannya saat ini dan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, dia masih dapat menggunakan domain interferensi spiritualnya untuk memastikan bahwa seluruh timnya dapat kembali dengan selamat. Kenyataan membuktikan bahwa hipotesis berani Huo Yuhao berhasil. Di bawah tekanan besar dari musuh-musuh mereka, Wang Dong'er dan Wang Qiu'er mengesampingkan perbedaan dan pendapat mereka sehingga ketiganya bisa bersatu. Mereka berhasil menyelesaikan perpaduan mereka yang tak tertandingi dan luar biasa di bawah bimbingan kuat Huo Yuhao. Huo Yuhao sendiri tidak menyangka perpaduan mereka akan sangat berbeda setelah selesai. Mereka siap meraih kemenangan setelah dia menunjukkan kartu truf keempatnya. Hujan deras sangat bermanfaat bagi Huo Yuhao yang memiliki Ultimate Ice. Kekuatannya meningkat secara eksponensial dalam keadaan seperti itu. Keterampilan fusi 3 dalam 1 mereka juga meningkatkan kendalinya atas es ke tingkat yang lebih tinggi. Elemen cahaya Wang Dong'er dan Clear Sky Hammer miliknya, kekuatan Wang Qiu'er, dan kekuatan spiritual serta Ultimate Ice Huo Yuhao, semuanya dilemparkan ke dalam pot yang sama. Seberapa kuatkah itu? Huo Yuhao memikirkan nama yang tepat dalam sekejap. Huo Yuhao adalah orang yang mengendalikan keterampilan fusi 3 dalam 1 ini, jadi dia tidak menyalurkan kemampuannya sendiri ke dalamnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kemampuan Wang Dong'er dan Wang Qiu'er. Dia menyebutnya transformasi kupu-kupu drakonik ungu dan emas. Ini adalah keterampilan fusi yang lebih unggul bahkan dari Solitary Dance Amidst the Frost, Rayman of Light. Huo Yuhao akhirnya mengungkapkan kartu truf terakhirnya ketika mereka menggunakan transformasi naga kupu-kupu emas ungu. Kartu truf ini juga menjadi alasan terpenting mengapa dia yakin mereka bisa meraih kemenangan ini melalui pertarungan grup. Tidak lama sebelum ini, Huo Yuhao menyadari sesuatu yang sangat beruntung telah terjadi padanya. Permaisuri es telah bangun. Permaisuri es berada dalam hibernasi karena dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatannya saat dia menyatu dengan permaisuri salju saat itu. Tapi sekarang dia akhirnya bangun. Kebangkitan permaisuri es akhirnya memungkinkan Huo Yuhao untuk menguasai kemampuan terakhir cincin jiwa keempatnya, yang muncul setelah jiwa bela diri keduanya, kala jengking permaisuri giok es, bergabung dengan roh permaisuri salju. Jiwa bela diri keduanya adalah permaisuri es, namun 4 dari 5 cincin jiwanya berasal dari roh permaisuri salju. 3 keterampilan yang telah dianugerahkan kepadanya adalah rasa dingin yang tak tertandingi, pedang permaisuri, gletser tanpa salju, dan tarian bersalju dari matahari cemerlang. Dari 3 keterampilan jiwa yang kuat, Snowy Dance of the Brilliant Sun menyatu dengan Domain of Perpetual Ice yang datang dengan kerangka Ice Empress Huo Yuhao, dan itu membentuk domain pertamanya, Snowy Dance of Ultimate Ice. Namun, tarian es abadi yang bersalju tidak membedakan antara kawan dan lawan. Kondisi fisik Huo Yuhao saat ini dan gerakannya yang terbatas membuatnya sulit mengendalikannya. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak menggunakannya di putaran turnamen sebelumnya. Huo Yuhao belum pernah menggunakan cincin jiwa kelima dan terakhirnya sebelumnya, cincin jiwa oranye keemasan yang sama yang berasal dari permaisuri es. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengaktifkan cincin jiwa kelimanya. Namun belum lama ini, permaisuri es terbangun karena Huo Yuhao terus-menerus menyerap energi asal es tertinggi dari langit dan bumi, dan baru pada saat itulah Huo Yuhao mengetahui bahwa keterampilan jiwa terakhir permaisuri salju harus digabungkan dengan kekuatan permaisuri es sebelum bisa menjadi digunakan. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang bahkan melampaui dinginnya permaisuri. Kebanggaan permaisuri es dan salju. Huo Yuhao tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang perkasa ini dengan kekuatan jiwanya saat ini, dan dia hanya bisa membuatnya bekerja ketika dia menggunakan pakaian cahaya bersama Wang Dong'er. Namun setelah menyelesaikan transformasi naga kupu-kupu emas ungu, dia berhasil melepaskan kebanggaan permaisuri es dan salju, dan dia bahkan mampu memaksimalkan kekuatannya pada peringkat budidaya mereka saat ini. Dia bahkan telah sepenuhnya memusnahkan tubuh sejati naga tengkorak milik Yan Feng yang sangat tangguh. Bahkan Wang Dong'er tercengang dengan banyaknya kartu truf yang dimilikinya.
Huo Yuhao memegang kendali penuh atas kemenangan mereka dalam pertarungan kelompok. Tentu saja, Wang Qiuer diam-diam membantu mereka dari bayang-bayang. Sekte Tang telah menang. Mereka telah mengalahkan Sekte Roh Kudus, yang memiliki 7 penguasa jiwa jahat yang tangguh. Selain itu, 6 anak muda elit Sekte Roh Kudus terbunuh, kecuali Tang Ya. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi Gereja Roh Kudus, yang mendukung Sekte Roh Kudus. Skeletal Dragon telah hilang, jadi Jiang Nanan keluar dari penjaranya. Raja Tengkorak sudah mati, jadi Xiao Xiao kembali ke panggung kompetisi sekali lagi. Dengan dukungan Wang Dong'er, Huo Yuhao menggunakan kendalinya atas es untuk mencairkan es di tubuh Hichaito dan Susanshi. Masing-masing dari mereka kelelahan dan menghabiskan semua yang telah mereka berikan dalam pertandingan ini. Namun, mata mereka berbinar-binar saat kembali bersama di panggung kompetisi, dan hanya kebanggaan yang terlihat di mata mereka. Ini adalah kebanggaan dan kesombongan yang dimiliki oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek pada saat yang bersamaan. 2. Mereka berenam meletakkan tangan mereka di udara. Huo Yuhao mengangkat kepalanya ke arah langit dan berteriak, "Sekte Tang! Sekte Tang! Sekte Tang! Sekte Tang!" Mereka berteriak sekeras yang mereka bisa. Ya, kejayaan ini milik Sekte Tang. Mereka telah mengalahkan kejahatan, dan keadilan serta kebenaran selalu menang. Pada saat ini, panggung kompetisi dan seluruh turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental adalah milik Sekte Tang. Penonton terguncang oleh aura Sekte Tang dan suasana yang mereka ciptakan, dan tanpa disadari beberapa orang mulai bernyanyi bersama dengan suara Sekte Tang, hingga akhirnya panitia penyelenggara tersadar dari keheranannya dan segera mengantar tim Sekte Tang berangkat. Tahap kompetisi. Namun penonton enggan untuk pergi, dan pemandangan spektakuler dan mempesona terus terulang di benak mereka. Nama Sekte Tang telah terpatri dalam benak mereka. Sejak saat inilah reputasi Sekte Tang bergema di seluruh benua. Di dalam tempat peristirahatan, Scorpion Tiger Douluo bekerja keras pada Tang Ya. Matanya menjadi dingin dan sedingin es sekali lagi, tetapi ketika dia mendengar seruan deras dari Sekte Tang, kebingungan dan kekosongan di matanya tampak sedikit pecah, dan secercah kejelasan mengisi celah tersebut. Pandangan penuh perhatian muncul di matanya saat dia melihat orang-orang di panggung kompetisi. Wanita misterius berjubah hitam yang duduk di sampingnya mengangkat kepalanya sedikit, dan aura panas yang kental memancar samar-samar dari tubuhnya. Ketebalan ini dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh yang tak terbatas. Seorang pria tua tersenyum tipis di tribun penonton sambil bergumam pelan, "Anda memiliki pandangan jauh ke depan, Tetua MU." Dia adalah prajurit terhebat yang dihasilkan oleh Akademi Shrek, dan dia akhirnya tumbuh dewasa setelah cobaan berat yang dia lalui terakhir kali. Saatnya. Saat dia bisa bangkit kembali, Akademi Shrek akan memiliki prajurit terhebat sejati yang menjadi milik kita. Nana tetap tinggal untuk menjaga BIBI, tapi Ji Juan, Jing Xian, dan Nan Qiuqiu berlomba ke panggung kompetisi. Ji Juan membawa Susanshi pergi, sementara Jing Xian dan Nan Qiuqiu membantu Wang Dong'er yang kelelahan menjaga Huo Yuhao, yang kembali ke kursi rodanya. "Kalian sungguh luar biasa." Nan Qiuqiu memeluk Wang Dong'er, dan mematuk bibirnya yang lembut dan lembut. Wang Dong'er sedikit terkejut, dan pipi pucatnya yang indah diwarnai dengan kemerahan. "Qiuqiu." Suara Wang Dong'er terdengar sedikit menyalahkan dan tidak senang. Nan Qiuqiu tidak bisa mendeteksi rasa malu dan malu Wang Dong'er. Dia melanjutkan dengan gembira, "Sekte Tang adalah yang terbaik. Sekte Tang adalah yang terbaik. Kita menang, kita menang." "Haha, andai saja aku bisa bertarung juga." Jing Xian tampak sedikit sedih. "Kalau saja aku dilahirkan beberapa tahun sebelumnya." Ji Juan menatap Huo Yuhao dengan serius dan bergumam, "Kamu berada dalam kondisi apa selama transformasi itu? Aku ingin mencoba melawannya." Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Namun, kamu harus memastikan bahwa kamu lebih kuat dari Yan Feng sebelum itu. Apakah kamu merasa sangat baik dengan dirimu sendiri?" Sebuah suara tua dan dalam menggelegar dengan marah, menyela mereka seperti letusan gunung berapi. Semua orang berbalik untuk melihat. Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, menatap mereka dengan diam-diam. Yang ada hanya keganasan dan kebiadaban di matanya. Di antara anggota Sekte Roh Kudus yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, Raja Tengkorak, Tang Dai, adalah murid pribadi Harimau Kalajengking Douluo.
Transformasi naga kupu-kupu emas ungu telah mengalahkan dan membunuh naga tulang juga. Dan tidak ada gunanya jika Gereja Roh Kudus mengerahkan begitu banyak upaya untuk membina kelompok master jiwa jahat muda ini. Gereja Roh Kudus telah menderita kerugian besar meskipun mereka masih memiliki Tangya, dan pukulan ini begitu berat sehingga guru kekaisaran yang misterius hampir tidak bisa menahan diri, apalagi Sang Peng. Jadi bagaimana jika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri? Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan Nan Qiuqiu memiliki kepribadian klasik. Dia menegur tuduhan dingin Sang Peng, dan dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Mata Sang Peng terpejam saat dia mengangguk dan berkata, "Bagus. Bagus, bagus. Ayo pergi." Dia menekan keinginan untuk meledak saat dia berbicara, dan dia membawa Tangya, gadis misterius berbaju hitam, dan master jiwa jahat cadangan, dan mereka pergi dengan cepat. Suasana suram dan mencekam di ruang istirahat lenyap begitu mereka menghilang, dan ada perasaan yang sangat menyegarkan di tempatnya. Hujan badai telah berlalu, dan awan gelap tebal di langit terpisah saat sinar matahari yang mempesona mengintip dari sela-selanya dan menyinari panggung kompetisi. Dan ke penonton di tempat peristirahatan. Warnanya yang keemasan bersinar dan kehangatan unik yang hanya dimiliki sinar matahari membuat senyuman menawan terpampang di wajah banyak orang. Wang Qiuer berjalan ke arah Huo Yuhao dan merendahkan suaranya saat dia berbicara. "Aku sudah mengembalikan hutangku padamu. Kita akan bertemu lagi di final." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Qiuer." Wang Qiuer merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia bertemu dengan tatapan tulusnya, tapi dia dengan cepat berbalik dan melambai saat dia memimpin tim Akademi Shrek pergi. Dai Huabin, Wu Feng, Julu dan yang lainnya tampak sedikit tersesat dan hampa ketika mereka melewati Huo Yuhao. Karena mereka jelas bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk mengejar orang berkursi roda ini, bahkan di masa depan. Rivalitas dan permusuhan di antara mereka seolah hilang setelah pertandingan hari ini. Bibir Huo Yuhao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu kepada Wang Qiuer tanpa suara. Wang Qiuer berhenti sejenak saat dia berjalan ke depan, sebelum dia segera pergi. Huo Yuhao menutup matanya. Dia cukup kelelahan, tapi ada senyuman di sudut mulutnya. Akhir dari babak ini membuka tirai untuk pertempuran besar lainnya. Ini hanya awal. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental hampir berakhir ketika mencapai tahap ini. Semifinal telah usai, Sekte Tang dan Akademi Shrek berhasil mengalahkan lawannya untuk mencapai final. Bagi sebagian orang, tidak masalah tim mana yang pada akhirnya menang. Pertarungan yang tampak seperti pertikaian keluarga akan terjadi keesokan harinya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing di hotel untuk beristirahat, dan Huo Yuhao serta Wang Dong'er pensiun ke kamar mereka sendiri. Tidak perlu menyembunyikan apapun lagi, dan keduanya menyatukan kedua telapak tangan saat menyalurkan kekuatan Haodong dan meregenerasi kekuatan jiwa mereka. Tapi ada sesuatu yang gelap yang terjadi di Radiant City. Jalan utama Dinghou Kota Radiant terletak di kawasan perumahan yang dipenuhi rumah-rumah pendek di dekat pinggiran barat. Itu disebut jalan utama, tapi itu hanyalah jalan kecil yang tidak bisa dianggap lebar atau luas. Pinggiran kota bagian barat selalu menjadi tempat tinggal warga lapisan masyarakat paling bawah. Hampir tidak ada gedung-gedung tinggi atau gedung pencakar langit di daerah itu, yang ada hanya rumah-rumah pendek yang luas. Ada gunung-gunung batu besar di sebelah barat, yang membentuk pegunungan matahari bulan. Ada sebuah restoran kecil di jalan utama Dinghou, luas lantainya tidak mungkin lebih dari 1000 kaki. Ada 4 atau 5 meja yang ditata di dalamnya. Restoran ini tidak bisa dianggap indah atau megah. Menggambarkannya sebagai sesuatu yang sederhana dan polos sudah merupakan sebuah pujian. Tempat ini hanya menyajikan makanan paling sederhana. Langit sudah gelap pada saat ini, tapi ini adalah waktu tersibuk di kota Radiant. Hal ini terutama terjadi karena semifinal yang sangat menegangkan yang dibicarakan semua orang. Restoran kecil di jalan utama Dinghou sudah rusak dan bobrok, tetapi setiap kursi sudah terisi, dan bahkan ada 2 meja tambahan yang didirikan di dekat pintu masuk. Ada 3 orang yang duduk di meja terjauh di dalam restoran. Mereka tampak agak aneh, karena mereka mengenakan topi bambu berbentuk kerucut di kepala dan kerudung menutupi wajah mereka. Sulit untuk melihat penampilan fisik mereka, dan bahkan sosok mereka tersembunyi di balik jubah besar dan lebar. Orang yang duduk di sudut paling dalam berkata, "Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi."
Dia memiliki suara yang cerah dan tajam, tapi dia tidak keras. Suaranya memiliki kualitas yang jernih dan terdengar manis. Suara wanita lain terdengar di sebelah kanannya. Suaranya yang menawan dan memesona dipenuhi dengan ratapan saat dia berkata, "Ya." Siapa yang mengira bahwa sekte Tang bisa mengalahkan sekte Roh Kudus? Saudari Zhang, tahukah Anda kemampuan apa yang mereka gunakan pada akhirnya? Suara gadis paling kiri itu memiliki kualitas feminin yang istimewa. Dia menjawab, "Saya juga tidak yakin." Namun, memang benar bahwa setiap orang dari sekte Tang dapat dianggap sebagai individu paling elit dan luar biasa dari generasi muda akademi. Gadis terdalam berkata, jika diberi waktu yang cukup, mereka pasti akan menjadi andalan dan tumpuan Akademi Shrek. Tapi saya tidak mengerti, mengapa mereka tidak mewakili Akademi Shrek di turnamen ini? Jika mereka memiliki uang QR, saya memiliki waktu yang lebih mudah untuk merebut gelar juara. 1. Wanita paling dalam adalah Putri Kerajaan Bintang Luo, Su Jiu. Sedangkan gadis yang duduk di sebelah kanan adalah Putri Kerajaan Jiwa Surgawi, Wei Na. Gadis di sebelah kiri adalah kakak perempuan tertua Akademi Shrek, Zhang Lexuan. Siapa yang mengira ketiga wanita yang mewakili tiga kekuatan berbeda ini akan berkumpul di restoran kecil dan bobrok seperti itu? Tapi lebih mudah menghindari penemuan di tempat seperti ini. Zhang Lexuan tersenyum santai dan berkata, mereka punya alasannya sendiri. Akademi kami bukanlah sekte, dan kami tidak akan menahan mereka. Su Jiu tidak terus membicarakan masalah ini, meskipun dia terguncang dan tercengang ketika sekte Tang membasmi seluruh tim sekte Roh Kudus tanpa kehilangan satupun anggota tim mereka. Tidak peduli apapun, 7 monster Shrek merupakan inti dari sekte Tang, dan meskipun Su Jiu dan Wei Na mengagumi mereka tetap bukanlah individu kuat tingkat atas. Kedua putri memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar turnamen. Su Jiu merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana keadaanmu, Saudari Zhang? Zhang Lexuan secara alami tahu apa yang ingin dia katakan. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, saya sudah mendiskusikannya dengan para tetua kami, dan kami telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam operasi Anda. Baik Su Jiu dan Wei Na gemetar pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang lebih menarik dari berita ini bagi mereka berdua. Baiklah. Peluang kita jauh lebih baik dengan bantuanmu. Su Jiu meletakkan tangannya di atas meja dengan penuh semangat. Meski dia sengaja merendahkan suaranya, dua gadis lainnya masih bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya. Wei Na mengangguk juga dan berkata, itu bagus. Kita harus bersatu dalam menghadapi musuh yang besar, dan saya harap ini akan menjadi awal yang bermanfaat. Kekaisaran matahari bulan tidak dapat ditembus, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo merasakan lebih banyak urgensi dalam berurusan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Setidaknya dibandingkan dengan Akademi Shrek. Kedua kerajaan ini harus menjadi garda depan jika Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan invasi. Zhang Lexuan berbisik, baiklah, mari kita bicarakan detailnya. Waktu adalah yang terpenting, dan kita akan kembali membuat pengaturan yang diperlukan setelah diskusi kita. Anda tidak perlu menyembunyikan detail operasi kami lagi, Su Jiu langsung mengangguk. Dia tidak menaruh kecurigaan pada Zhang Lexuan. Mengingat status Akademi Shrek di benua Eropa, mereka tidak akan membocorkan detail tentang operasi tersebut meskipun mereka tidak berpartisipasi. Selain itu, Akademi Shrek telah menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi, dan mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Ini adalah reputasi dan kepercayaan yang telah dikumpulkan dan dibangun Akademi Shrek selama bertahun-tahun. Kedua kerajaan juga mengetahui tentang masuknya Zhang Lexuan ke Paviliun Dewa Laut. Kehadirannya cukup mewakili seluruh akademi. Suara ketiga wanita itu memudar menjadi sunyi, dan hanya mulut mereka yang bergerak naik turun di balik cadar. Bagaimana kabarnya? Su Tianran bersandar di sofa empuk. Matanya terpejam, namun berbinar-binar karena emosi saat dia menatap seorang pria berpakaian serba hitam yang sedang berlutut tidak jauh dari sofa. Yang mulia, pengaturannya telah dibuat. Tentara telah didelegasikan di utara, selatan, dan timur. Setiap wilayah berlabuh oleh insinyur jiwa kelas 9, dan setiap tempat memiliki lebih dari 5 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Mereka harus tahu tentang pengaturan kami karena kebocoran yang kami sengaja. Su Tianran tertawa muram dan berkata, bagaimana dengan Barat?
Bagaimana persiapannya? Pria berbaju hitam berkata, kami juga bersiap di barat. Orang-orang sebelumnya masih berada di front barat. Dan kami telah memberi mereka satu kesempatan terakhir. Su Tianran mengangguk dan berkata, bagus sekali. Teruslah melakukan persiapan, dan pastikan semua orang berada dalam kewaspadaan dan kewaspadaan tertinggi selama 2 hari ke depan, sehingga kami dapat bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Anda boleh pergi, ya, Yang Mulia, pria berpakaian hitam itu mengakui dengan hormat. Dia berdiri dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Su Tianran. Saya berharap mereka membuat pilihan yang tepat, dan memilih jalur barat. Kita tidak perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga dan energi untuk melakukan hal itu. Dengan itu, tubuhnya tiba-tiba melayang dari sofa empuk yang dia duduki. Dan dia melayang ke kursi rodanya tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia mendorong ke depan dengan tangan melewati lengan bajunya, dan kursi rodanya mulai meluncur keluar. Pertarungan epik antara sekte Tang dan sekte Roh Kudus membuat suasana kota semakin hangat dan antusias. Semuanya beres dalam semalam, dan Radiant City tampak sangat tenang dan sunyi ketika fajar menyingsing keesokan harinya. Rasanya seluruh kota masih tertidur lelap, dan tidak akan terbangun dalam waktu yang lama. Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali. Dia memiliki kemampuan regeneratif yang menakjubkan, dan dia juga memiliki kekuatan Haodong yang dia bagikan dengan Wang Dong-er. Dia merasa seperti dihidupkan kembali setelah istirahat malam sebelumnya. Dia penuh energi dan vitalitas pagi ini. Wang Dong-er mendorong kursi rodanya ke kamar Bei setelah mereka sarapan. Wang Dong-er mengetuk pintu 2 kali. Tanpa jawaban. Dia baru saja akan menggunakan kunci kamar yang diberikan Bei kepada Huo Yuhao, pintunya terbuka dari dalam. Zhang Lexuanlah yang membuka pintu. Matanya tampak merah dan bengkak, seperti baru saja menangis. Halo, kakak perempuan tertua. Mengapa kita tidak kembali lagi nanti? Huo Yuhao memandang Zhang Lexuan dengan sedikit canggung. Zhang Lexuan mengerutkan kening dan berkata, masuk. Saya baru saja selesai mengantarkan sarapan untuk Bei dan merawat luka-lukanya. Dia menyingkir dan membiarkan mereka masuk. Tatapan Wang Dong-er sedikit aneh saat dia mendorong Huo Yuhao ke kamar Bei. Ada bau obat yang kental di ruangan itu, tidak ada yang mempercayai kekaisaran matahari bulan untuk mengirim seseorang untuk menyembuhkan luka Bei. Sebaliknya, Akademi Shrek mengirimkan master jiwa tipe penyembuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Wajah Bei sangat pucat saat dia berbaring di tempat tidur. Ini adalah kedua kalinya dia menderita luka parah sejak datang ke Radiant City. Dia menderita luka dalam terakhir kali, dan kali ini dia sedang dalam masa pemulihan dari luka luar yang parah. Namun, mata Bei tampak cerah seperti biasanya, lukanya parah, namun kondisinya sudah stabil setelah perawatan. Master jiwa yang kuat memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dan tangguh daripada orang normal, dan luka luar sembuh jauh lebih cepat daripada luka dalam. Aku akan kembali. Kami akan mengikuti rencananya. Zhang Lexuan sepertinya kembali menjadi kakak perempuan tertua yang agung dan bermartabat. Dia mengangguk pada Bei, lalu pada Huo Yuhao dan Wang Dong-er, sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia bahkan menutup pintu di belakangnya. Wang Dong-er mendorong Huo Yuhao ke samping tempat tidur Bei. Huo Yuhao bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu, kakak tertua? Bei tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lukaku lebih ringan dari yang kamu kira, rumput perak biru Xiao Ya tidak menghancurkan tulangku, dan melewati sela-sela tulang rusukku. Aku berhasil dengan sengaja membuat 4 tulangku terkilir. Tulang rusukku tepat pada waktunya untuk menghindari kontak langsung, dan aku juga dengan sengaja menggeser organ tubuhku ke samping. Cederaku kelihatannya parah, tapi itu hanya luka luar yang sederhana. Aku merasa jauh lebih baik setelah perawatan, dan tulang rusuk serta organku telah kembali ke kondisi semula. Posisi awal mereka, mata Huo Yuhao berbinar saat dia mendengarkan kata-kata Bei. Kakak laki-laki tertua saya adalah ahli strategi yang hebat. Aku ingin tahu bagaimana kabar guru Xiao Ya, keluh Huo Yuhao. Bei menjawab, saya dengan hati-hati merasakan gejolak spiritualnya ketika kami bersama. Saya bisa merasakan bahwa jiwanya tertutup di balik lapisan kotoran, dan kesadaran pribadinya telah sepenuhnya dibungkam dan dikunci. Untungnya, ingatannya belum hilang. Dihapus.
Para master jiwa jahat menyegel ingatannya sehingga mereka bisa mempertahankan semangat bertarungnya. Mereka menggunakan kemampuan jahat mereka untuk secara bertahap mengubah kepribadiannya, sehingga ingatannya dari masa lalu perlahan-lahan akan memudar. Mereka tidak secara langsung menghapusnya ingatannya, karena hal itu akan mempengaruhi kultivasinya, keadaannya bisa jauh lebih buruk. Aku menderita luka sebagai harga sehingga aku bisa memicu semacam reaksi dari Xiaoya. Apa yang terjadi setelahnya membuktikan bahwa aku cukup berhasil, dan kupikir aku telah berhasil menerobos celah di hati Xiaoya yang terdiam. Bahkan meskipun para master jiwa jahat segera menyegelnya kembali, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyegelnya seluruhnya? Senyum percaya diri muncul di wajah Bei. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak memiliki kecerdasan luar biasa, dan tekad untuk menghadapi apapun yang menghadangnya. Huo Yuhao merasa sedikit takut ketika dia berkata dengan putus asa, "Kakak tertua, apakah kamu mengatakan semua ini hanya untuk menghibur kami?" Ahem, Bei berdehem 2 kali dan berkata, "Mengapa aku melakukan itu? Aku mengatakan semua ini agar aku bisa memperkuat kepercayaan dirimu. Kemarin sudah sangat dekat. Siapa yang bisa menandingimu dalam hal rahasia, kedalaman, dan kemampuan bersembunyi? Anda benar-benar menarik perhatian semua orang dan mendapatkan rasa hormat semua orang setelah pertandingan kemarin. Namun, Anda telah ditempatkan di jantung perjuangan, di mana angin dan ombak paling kencang. Gereja Roh Kudus mungkin sangat membenci Anda." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Biarkan mereka membenciku, lagi pula aku tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Kakak laki-laki tertua, apakah kamu mengatur segalanya dengan kakak perempuan tertua ketika dia datang?" Bei mengangguk dan berkata, "Semuanya sudah diatur. Sungguh malam yang menyenangkan dan sibuk yang akan kita alami. Aku penasaran apa yang akan terjadi dengan Kota Radiant besok pagi, ketika final akan segera dimulai." Huo Yuhao berkata, "Karena kamu sudah menikmati sarapan kakak tertua-tertua yang penuh dengan cinta, kami tidak perlu memberimu makanan yang kami bawakan untukmu. Kamu harus beristirahat dengan baik, Dong Er dan aku akan melakukannya, pergilah kami."